Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sampurasun, Rampes. Sobat Adiaksa, kembali lagi dengan kami podcast Cekapundung, cerita inspiratif Kejaksaan Negeri Kota Bandung dengan saya Teh Evi dan rekan saya Kang Bubi. Nah, jadi dalam kesempatan ini episode lanjutan dari episode sebelumnya kita akan membahas mengenai isu-isu yang sedang menarik di masyarakat. Kalau misalnya nggak tahu ini tayangnya kapan, tetapi sekarang itu bulan apa sekarang? September. Sekarang bulan September, isu yang sedang hangat-hangatnya di Kota Bandung itu mengenai judi online. Tetapi sebelum kita masuk ke materi dan kita menyapa narasumber, tentu saja kita akan menerangkan terlebih dahulu sebetulnya kenapa sih kok kita buat podcast Cikapundung ini. Nah, semangatnya masih sama bahwa podcast Kejaksaan ini atau podcast Cikapundung itu untuk memberikan penerangan hukum kepada masyarakat supaya masyarakat itu lebih mudah mengakses kapanpun, dimanapun, mau jam berapapun itu bisa nonton kita mengangkat mengenai isu-isu yang memang sedang menarik di Kota Bandung. Nah, selanjutnya materi yang akan kita angkat pada kesempatan di siang hari ini itu materi tentang judi online. Nah, judi online ini luar biasa ya Bu Evi ya. Iya, betul. Judi online ini luar biasa. Memang kalau masalah judi-judian tentu saja itu merupakan salah satu penyakit di masyarakat yang memang proses pencegahan, proses penindakan itu harus berjalan berbarengan. Nah, kita di sini dalam podcast ini mencoba untuk memberikan penerangan hukum bahaya-bahaya dari judi online. Nah, kebetulan masalah judi online ini kita juga sudah mengundang narasumber yang memang sangat kompeten, sangat luar biasa, dan masalah judi, nah beliau ini udah paham nih luar dalam, ya? Udah expert banget nih, ya, udah expert banget. Jadi memang nggak salah nih kalau misalnya tim kreatifnya nih, makasih nih tim kreatifnya mengundang senior kami nih yang luar biasa. Nah, mungkin kita kenalkan aja langsung ya Bu Evi ya. Langsung. Siapa nih Bu Evi nih? Di depan kami ini sudah ada Pak Yadi. Ya. Pak Yadi Kurniawan. Jadi Bang Yadi ini Kasubsi penuntutan di bidang tindak pidana umum Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Nah, bosnya yang nuntut-nuntut. Nah, ini bosnya yang nuntut-nuntut nih Bang Yadi ya? Kan gitu ya. Jadi kalau misalnya menuntut ya urusan nuntut Bang Yadi. Rekan-rekan Adiaksa yang mau menuntut apapun sama saya koordinasinya. Ya, kalau misalnya nuntut, Pak, boleh nggak sih kita nuntut, Pak? Saya minta makan dong. Itu kan nuntut juga, Bang. Boleh. Nanti saya salurkan kepadanya. Oh, gitu. Oke. Nggak itu. Intermezzo aja, Bang. Jadi, Bang. Okay. Nah, sebelum kita masuk ke materi nih, Bang ya, mungkin saya sedikit prolog lah. Kenapa sih kita mengangkat masalah judi online? Ini ada kata-kata online ini. Nah, online itu kan berarti sesuatu yang sifatnya kita pakai dunia maya nih Bang. Betul. Ya. Kan gitu ya? Betul sekali. Berarti sarananya teknologi informasi dan komunikasi kan gitu ya Bang ya? Jelas. Nah, sekarang itu kan kita sudah masuk ke revolusi industri 4.50. Wah, itu luar biasa ya. Iya. Jadi memang perkembangan informasi teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat itu berdampak ke semua lini. Yes. Kan begitu ya Bang ya? Itu salah satunya tuh berdampak juga ke masalah judi-judi online. Betul. Nah, kalau misalnya kemarin waktu kita melakukan penerangan hukum juga bersama teman-teman dari kepolisian, kita membahas nih mengenai judi online, Bang. Terus di situ juga disampaikan bahwa data dari PPATK nih, datanya itu perputaran uang judi online di semester 1 dari bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2024 itu sudah mencapai 600 triliun Bang. 600 triliun. Keren sekali. Bu Evi kalau dapat duit 600 triliun mau diapain tuh Bu Evi? Jalan-jalan kayaknya nggak habis-habis ya Pak, 2 tahun tuh kayaknya. Mau keluar dari kejaksaan. Kayaknya bisa dideposit lumayan lah kalau lagi kerja tuh. Membantu membayar utang negara juga tuh keren banget 600 triliun ya. Oh gitu. Iya, besar sekali tuh Bang. Banyak banget itu ya. Itu kalau ditumpukin kira-kira segimana tuh Pak ya? Gedung sate penuh mungkin ya. Oh iya ya, gila benar. Ini 600 triliun Sobat Adiaksa, bayangkan 600 triliun itu perputaran uang di Indonesia semester 1. Nah, yang miris Bang. Yang miris nih ya dari data tersebut. Jawa Barat ranking 1 loh Bang. Walah, luar biasa. Untuk pengguna judi online. Kota Bandung? Nah, kalau Kota Bandung mungkin data untuk Kota Bandungnya tidak spesifik, tetapi se-Jawa Barat itu ranking 1 Bang. Nah, kita kan kota Bandung ini kan
ibu kota provinsi Jawa Barat. Surveinya udah jelas nih, bisa dipercaya nih. Oh bisa dipercaya bisa, Bang. bisa. Itu data langsung dari PPATK. Nah data dari PPATK juga yang menyedihkannya lagi Bang. Data dari PPATK itu 41.000 anak itu yang bermain judi online. 41.000 Jadi anak. kisaran umur berapa tuh Pak? Nah Anak-anak itu di- kisaran di atas 11 tahun sampai dengan 16 tahun. Iya benar. Dari 0 sampai 16 tahun. 0 sampai 6 Iya, datanya itu 0 sampai 16 tahun. balita. Ya mungkin nggak balita juga mungkin ya. Yang udah bisa main handphone lah ya, anak-anak SD gitu ya Bu Evi ya. Itu balita yang diarahkan orang tua kali ya. Itu ini juga saya itu Wow. dengernya. Jadi agen ya Bang ya. Jadi Ampun, ya Allah. dari 41.000 anak itu 1.160-nya di antara usia 11 di bawah usia 11 tahun Bang. Di bawah usia 11 tahun. Jadi iya sekitar 1.160. Nah, anak di atas 11 sampai 16. Jadi di antara range 11 sampai 16 itu 4.514 anak. Transaksinya nih ya anak 11 tahun Bang, di bawah 11 tahun itu 3 miliar. Waduh. Dari antara range 11 sampai 16 tahun itu 7,9 miliar. Waduh. Nah, ini generasi kan Bang. Kita berbicara generasi. Tentu saja kita punya tanggung jawab untuk memberikan edukasi ya Bu Evi ya. Pastinya. Kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat, apalagi lingkungan terkecil yaitu keluarga, supaya kalau misalnya ada masalah judi online ini udahlah janganlah tong main judi online gitu lah. Main game yang lain aja lah, misalnya apa main bola kayak apa Kadang kayak. terselubung Pak. Nah, itu dia. Game itu terselubung. Nah, ini memang Ada judi online di dalamnya. Nah itu dia, inilah yang menjadi permasalahan di Kota Bandung. Tetapi sebelum jauh ke situ, mungkin Sobat Adiaksa juga ini nih bingung. Emang judi online itu gimana sih Bang? Nah, judi online itu apa sih Bang? Barang apa sih itu Bang? Jadi judi online itu sebenarnya itu sifatnya awalnya itu konvensional. Jadi dari sifat konvensional terus di di upload atau nggak dipakai sarana online seperti gadget ataupun Oh jadi ada make sarana digital gitu Bang ya? Berupa sarana Oke. digital ya. Baik handphone, PC, baik dan handphone, sebagainya. PC atau apapun Laptop. itu online. Oh, Kalau gitu. hanya langsung live itu konvensional. Oh jadi memang jadi bergeseran antara konvensional ke online gitu ya? Iya. Jadi kalau konvensional mah mungkin judi online tuh sama dengan konvensional, cuman bedanya pakai sarana. Cuman pakai sarana. Oh gitu. Sarananya lebih modern lah Lebih ya. modern lah ya. Iya. Nah terus kalau misalnya kita berbicara judi online dan konvensional, kalau di Bandung sendiri Bang, Abang kan ini sebagai bosnya masalah penuntutan nih. Iya, iya. kan gitu. Alhamdulillah. Perkara-perkara yang ini apa sih Bang? Perkara yang Yang paling menonjol. menonjol di Bandung Yang gitu. paling menonjol di Kota Bandung terkhusus adalah perkara untuk judi online sendiri adalah untuk mempromosikan. Banyak nih rekan-rekan kita dari TikToker ataupun dari Instagramable yang banyak. Influencer. Sebutan gaulnya influencer ya. Influencer. Banyak mempromosikan. Oh, Yang gitu. mereka Bandung tidak ada, Bang? tahu ada Bang. Cuman saya nggak bisa sebut atau boleh sebut di sini? Janganlah kalau Jangan saya. ya. Cuman kode etik. Perempuan laki-laki? Laki-laki. Laki-laki. Saya kira perempuan Bang. Tapi sudah diproses. Sudah selesai sampai Sudah tuntas, selesai sampai diproses. eksekusi. Oh gitu. Jadi kalau misalnya ikut mempromosikan, itu juga kena Bang ya? Kena ya. Mengamankan gitu kan, terus mentransmisikan, mendistribusikan ke rekan-rekan sendiri juga bisa itu. Oh gitu. Bisa. Oh Jadi gitu kalau misalnya Bang. kita lagi live nih Pak, Ya. kita live gitu, terus ada hotline atau line judi online itu kena juga. Kena jelas. Jangan bisa mendistribusikan, promosikan bisa ya. diakses Kita dari nggak situ perlu kan. ngomong ya silakan bergabung di game ini, pada itu Nge-forward aja bisa ya Bang ya? Lewat aja bisa. Iya. Betul. Wah, kade ya. Bahaya ini Ngeri, kalau ngeri, gitu ya Bang ya. Ngeri. Ini ITE, masalah ITE itu segala, kalau salah langkah sedikit, kita juga harus teredukasi nih berarti Sobat Adiaksa. Oh, Jadi gitu, minta gitu. tolong ditegaskan lagi apa bedanya judi online dan judi konvensional. Jadi bedanya itu kalau konvensional itu tidak menggunakan sarana. Biasanya itu dia berkumpul minimal tuh misalkan kadang ada berempat ya, judi kartu. Kartu, Ya, main kartu. Main balak lah ya. Balak. Kang Bobi tahu main balak? Balak teh gimana sih? Oh, Nggak tahu. tahu ya? Saya mah Remi tahu Bang. Ya saya juga nggak tahu sebenarnya balak tuh. Jadi balak itu kayak main kartu apa tuh? Remi. Ya kartu remi kayak gitulah. Kayak gitu. Sejenis gitu cuma ada tipis-tipis dikit. Itu Pakai uang. konvensional tanpa ada Oh nggak pakai Iya, inilah, nggak pakai gadget lah. Gadget. Tapi ketika mulai masuk ke dalam gadget, Pakai duit tapi kan Bang? pakai duit. Oh pakai jelas. duit. Judi Oke. itu wajib pakai duit. Oh gitu. Kalau udah nggak ada uangnya, di situ nggak ada unsur judi. Game Oh aja gitu. ya. Main game aja ya. Sana aja tuh iseng. Kalau beli kristal, Diamond. beli diamond, itu judi nggak
Kristal beri diamond. Kan kalau saya nih, saya main game aplikasi misalnya ya. Satu aplikasi lah, Betul. anggaplah dia aplikasi apa. Betul. Terus saya ini lama nih main upgrade-nya lama. Udahlah beli Nge-cheat gitu. Bukan nge-cheat juga sih, tapi kan kita bayar. Jadi kalau untuk itu beda lagi, itu Oh, beda. keuntungan. Kalau judi itu cenderung keuntungan. Oh. Iya. Menguntungkan ya? Oh gitu. Jadi Berarti nggak masuk ya? sifatnya itu ada tuh bahasa itu, ini kira-kira bakal menguntungkan saya nih. Jadi ada unsur untung-untungan di situ. Oh gitu. Jadi kalau Menghasilkan lah. Jadi kalau misalnya beli diamond tuh bukan judi, tetapi lebih kepada nggak mau ngikuti proses. Proses itu beda cerita itu. Biar cepet ya licik. Bilang itu nge-cheat. Nah, gitu. Mungkin perlu diperjelas lagi kan tidak semua. Iya. Karena dia tahu nge-cheat gitu kan. Iya. Itu nge-cheat itu. Soalnya ya. anak-anak bocah tuh kayak gitu. Iya. Baru download game, temennya udah ranking berapa, dia masih ranking 0, besokannya udah nyusul. Wah, kenapa bisa? Oh, saya beli diamond katanya. Ah, gitu. Gak mau ngikutin proses berarti itu, Bang ya. Beda ya, Bang ya. Itu akselerasi itu. Nah, akselerasi. Nah, terus Bang, tadi kan juga sudah disinggung nih. Untuk masalah judi online di Kota Bandung, tadi Abang sampaikan bahwa influencer tuh kena juga di Kota Kena Bandung. juga, ada. Nah, masalah judi apa sih Bang yang lagi naik-naiknya di Kota Bandung yang Abang tangani gitu loh? Biasanya kemarin itu ngikutin perkembangan ketika kemarin rame-ramenya itu Piala Europe. Piala Eropa. Ya. Judi bola. Itu. Jubol. Jubol, bukan jubol yang aneh ya. Itu judi bola. Oke ya. Jangan berpikir aneh lah. Kita berpikirnya positif. Judi bola. Iya. Judi bola. Oke. Jadi ngikutin perkembangan. Kalau sekarang itu lagi maraknya tuh, kalau saya perhatikan, termasuk ada sih. Saya lihat di teman-teman saya, bukan di kantor ya, terus ya. Ada mainnya tuh main HP. Kayak judi slot. Judi slot. Ya, lagi viral sekarang judi slot. Iya, betul. Jadi dia kayak sudah melepas main sendiri, nanti ngasilin, tapi mayoritas kalah. Saya perhatikan ada yang kalah sampai ratusan juta juga, ngeri. Luar biasa ya. Itu duitnya gimana itu ya? Nah, ini juga dinamika di masyarakat loh Bu Evi. Jadi ketika dia itu udah terjerumus judi online, nih sobat Adiaksa harus paham nih. Dia terjebak judi online dengan dalam tanda kutip faktor ekonomi. Betul. Gambling lah. Ya. Mana tahu kita menang kan, jackpot gitu kan. Ketika dia kalah, bingung, pinjol. Pinjol. Ya. Lanjut lagi ke Lanjut pinjol, jadi ya. sirkulasi Ya udah jadi lingkaran circle-nya setan lingkaran tuh, setan, Iya. Bang. Ini Jadi, ini gini. Online tuh selain dampaknya positif, ada juga dampaknya negatif. Dampak positif. Maksudnya online. Positifnya adalah kita ketika beli makanan kita harus fisik. Oh. Tapi Online. Oh iya benar-benar. Online. Ya, Sampai terus kaget. komunikasi kita nggak harus bertatap muka. Iya. bisa video call. Ada Ya, positifnya juga. rapat juga kita nggak usah tatap muka, ya Apalagi memudahkan ya. kemarin ya. Tapi negatifnya juga banyak. Salah satunya ini kemudahan para orang yang punya mencoba mencari keuntungan memberikan sarana. Karena dengan HP ini kita bukan kita aja, anak aja mungkin kita bisa akses untuk membuka judi online hari ini. Iya. Jadi saya memang sangat mudah sekali ya Bang ya. Sangat mudah sekali. Oke. Ya kan lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP. Itu Kan dia. Jadi HP itu sekarang jadi kayak istri semua- pertama. Waduh. Itu dia. Kayak tak bisa lepas gitu. Betul. Ya. Oke. Terus kalau pemain judi online itu bisa dipidana? Kalau untuk pemain jelas-jelas bisa. Bisa ya Bang ya? Bisa. Gimana Bisa. caranya? Kan online nih kan, kita nggak tahu keberadaannya. Jelas bisa. Mentransmisikannya udah bisa, jadi pemain juga bisa. Cuman dia tidak kena dengan pidana undang-undang ITE. Dia Jadi kenanya kenanya? undang-undang konvensional. KUHP. KUHP kenanya Bang ya? Oh, bukan ITE-nya yang Jadi kalau untuk ITE-nya itu yang untuk apa itu Yang Bang? mendistribusikan, mentransmisikan, mempromosikan. Oh, jika Jadi influencer ya. itunya gitu ya. Oke, siap. Makanya influencer dikenal kan, apa yang dikejar yang dapat ditangkap oleh rekan-rekan kita dari kepolisian. Oke. Nah, kalau misalnya kita berbicara judi online nih Bang, Ya. atau judi lah secara keseluruhan, karena kan sebetulnya sarananya aja nih yang beda ya Bang Yang ya. berbeda sarananya aja. Ancaman hukumannya gimana Bang? Kalau untuk ancaman hukumannya luar biasa judi online ini. Oh, gitu. Maksimal 10 tahun. Oh, maksimal 10 tahun. 10 tahun. Bahkan dikumulatif dengan denda maksimal tuh 10 miliar dan atau Oh, gitu. ya. Wah, Lumayan tuh. Geus mah kalah. 10 miliar. Udah kalah,
pinjol, Ya. penjara lagi. Penjara lagi. Aduh, bener berarti. Mayoritas juga nih perlu saya tegaskan nih ke rekan-rekan ya. Tolong dihindarin judi online karena dampaknya itu mayoritas yang saya tanganin perkara di luar judi online, terutama biasanya penipuan atau penggelapan, uangnya tuh mayoritas digunakan untuk judi online. Oh gitu. Jadi abang nih nanganin perkara. Jangan judi online ya, jangan lupa. Jangan judi Oh. online. Judi konvensional pun jangan. Jangan judi online. Tapi kalau judi hati gimana? Judi hati itu urusannya sama Roma Irama dong. Oh iya. Itu beda Kok lagi. udah diingetin nama Rama kan? Yo, jelas. Judi. Jadi gini bang, memang masalah. Ini penyanyi juga di saya Penyanyi. Makin semangat ya siapa? Tambah durasi aja, nggak apa-apa. Jadi gini bang, masalah judi online ini memang menarik sekali ya. Kan kalau misalnya kita berbicara judi online, wah itu dari hulu sampai hilir itu bisa ditindak intinya gitu ya. Dan Ya, ancaman bisa, hukumannya luar biasa. ada ancaman. Bahkan judi online ini salah satu pemicunya juga kepada tindak pidana yang lainnya, gitu ya bang ya. Betul sekali, Ini betul sekali. luar biasa berarti Betul ya. sekali. Nah terus kan kalau misalnya kita berbicara judi online, tadi di awal juga mungkin kami telah menyampaikan bahwa upaya penegakan hukumnya itu secara preventif dan secara represif. Preventifnya itu kita melakukan bin matkum, represifnya dengan penindakan kan gitu. Jelas. Nah, gimana sih bang Kejaksaan Negeri Kota Bandung menghadapi dinamika seperti itu, dinamika yang terjadi di masyarakat? Upaya sebagai kepala penuntutan, apakah kita tuntut tinggi nih atau enggak terhadap judi online? Atau pendekatannya gimana bang? Supaya membuat masyarakat jera dan tahu gitu. Kapok Edukasi. gitulah. Kalau saya pribadi, penuntut umumnya, biasanya saya melakukan pola pendekatan. Pola pendekatan. Tidak harus judgement. Oh gitu. Ya, jadi lebih bertanya kepada si pelaku judi apapun itu pelaku. Nggak harus judi juga ya, perkara yang lain. Hati ke hati. Kunaon sih gitu Iya, ya? kenapa sih masalahnya gitu kan? Oke. Karena pada intinya mereka juga manusia Oke. dan perlu dimanusiakan. Oke. Pasti. Memanusiakan manusia. Nah, Manusia. gitu ya. Pembedanya kebetulan posisinya adalah dia terdakwa, kita penuntut umum. Oke, Cuma siap, yang siap. membedakan. Saya biasanya taruh pendekatan kepada mereka itu secara persuasif. Ada masalah apa sih? Kenapa sih? Ternyata mayoritasnya itu ya faktornya tuh ya Ekonomi. kembali lagi. Kebanyakan ekonomi ya. mayoritas. Ujung-ujungnya Oke. ekonomi. Dari ke judi, judol ke pinjol. Dan begitu mudahnya diakses judol dan pinjol yang syaratnya harusnya dipersulit, kayak ke bank kita pinjam aja dipersulit, setengah mati kita PNS. Sekarang mah Ini KTP pun Tinggal cekrek ya, gitu ya, Langsung bisa ya, cair ya. langsung cair. saya hello Oke. aja udah cukup. Dikasih kita garansi kok 10 menit garansi. cair. Kasih cuma 2 nomor aja siapa yang dikenal, selesai itu pinjol barang bisa cair kan. Itu begitu kemudahan. Jadi puterannya gitu Iya. aja terusnya, Jadi bahaya kayak juga ya bang ya. Ya, kalau untuk represinya mungkin dari rekan-rekan Preventifnya ya, iya. Betul. Jadi memang, ya, suka melakukan penjualan hukum. Iya, pinjol. ya jadi Itu keren sekali. Inilah salah satunya juga. jadi memang guys, guys ya, Sobat tadi Aksa. Jadi memang ini luar biasa ya kalau misalnya kita berbicara masalah judi online. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Yadi bahwa judi online ini itu tuh hanya satu pemicu untuk kejahatan yang lain. lainnya. Jadi kita harapkan kalau udah misalnya nih, apalagi keluarga, tetangga atau lingkungan terdekat kita nih, misalnya udah ada yang udah main judi online, geus we candak handphone apungkeun gitu ya Bang ya. Jangan juga diapungin, bahaya. Itu nanti pengerusakan. Oh iya, pengerusakan. Iya, jangan dong. Susah kalau Pidana misalnya juga. ngobrolnya Iya. sama Pak penuntut umum ini. Emang Itu urusan. iya, urusannya dia ada pasalnya gitu ya. Jadi gini lah, kita lakukan pendekatan, kita lakukan edukasi juga. Bahayanya lebih banyak. Gak ada untungnya gitu Bang ya intinya. Betul, gitu. betul. Dan tadi ini yang menarik Bu Evi. Gimana? Tadi Bang Yadi juga menyampaikan treatment kejaksaan kepada seluruh penanganan perkara gitu ya Bang ya. Ya. Itu tidak hanya masalah ini doang, masalah judi online. Betul. Tetapi kepada seluruh perkara pendekatannya Iya, itu persuasif, persuasif. memanusiakan manusia. Ah ini slogan yang sangat bagus ini. Harus di underline tuh. Iya, karena memang sudah sejalan juga dengan Moto pimpinan Moto kita. moto pimpinan kita ya, Iya. Pak Jaksa Agung, Jaksa Agung. bahwa
hukum itu tajam ke atas, tumpul ke bawah. Dan kita harus humanis. Dan kita humanis dalam segala penanganan perkara tentu saja. Itu luar biasa itu. Iya. Itu mantap. Nah, lanjut Bu Evi. Kita mau bahas apa lagi? Nah, ini nih masalah peran masyarakat teknologi. Oh, tadi udah ya? Jadi semua ini udah semua kayaknya. Apa Aduh. kurang lama durasinya? ya kayaknya ini kita ngomong udah 2 jam ini, Bang. Biasa ya. Udah ngobrol 2 jam. Soalnya tadi dengar suara Teh itu bikin kita sepoi-sepoi angin itu iya. Makin semangat saya itu menambah durasi ya. Mungkin yang bikin spoil-spoil. Nah, jadi gini Bang, mungkin kita juga akan memberikan informasi kepada sobat-sobat Adiaksa yang nonton nih. Ada beberapa situs online yang harus dihindari, pop up yang harus diblok, atau WhatsApp yang harus diabaikan. Jadi kalau misalnya kalian mendapatkan SMS atau pesan dari aplikasi pesan singkat, itu abaikan. Jangan pernah di forward gitu Bang ya. Jangan di forward, jangan dibaca, langsung blok gitu ya. Begitupun dengan kalau misalnya nih kalau misalnya suka buka-buka browsing, tiba-tiba ada pop up, plung. Betul. Judi online atau apa slot 777. Nah, itu biasanya sering tuh kayak gitu. Itu langsung dihilangkan aja, maksudnya di close. Jangan diklik. Nah, itu karena nanti takutnya ketika sudah terjerumus kecanduan. Karena masalah judi itu kan pasti kecanduan. Dan perlu diyakinkan nih, Bu Evi, kalau judi online itu menguntungkan gak sih? Coba dijelasin ke sobat Adiaksa. Pastilah nggak menguntungkan. Udah pasti merugikan bagi diri sendiri, keluarga. Terutama itu ya, keluarga pasti ikut terseret semuanya. Karena seperti Pak Bobi bilang kan tadi, kalau udah judi online pasti nyambungnya ke pinjol. Nanti kalau misalnya nggak dapat lagi pinjolnya, pencurian. Betul. Masih lanjut lagi, muter, istilahnya gali lubang tutup lubang. Ngejualin furnitur rumah. Itu lebih parah lagi. Pengalaman itu soalnya. Ada pengalaman seperti itu soalnya Bang, luar biasa. Wah, Bu Evi nih, saya udah dimarahin sama Jia nih. Katanya durasi katanya. Tapi ada lagi yang perlu kita tekankan. Apa tuh? Itu untuk orang tua. Tolong anak-anaknya didampingi apabila menggunakan gadget. Betul, Apalagi tadi betul. Pak Bobi bilang itu 0 sampai 16 tahun. 0 sampai 11. 11 tahun. Itu kan Itu ada 1000-an. sangat miris ya. Iya. Berarti masih anak-anak sekali. SD lah. Masih SD. Tolong didampingi, tolong dilihat, tolong di Gak usah dikasih gadget. gadget memang perlu gadget. Pak, apalagi sekarang anak-anak banyak kan Oh iya sekolah online ya. gitu Iya betul. Itu perlu untuk Dibatasi lah ya, intinya gitu ya. dan tolong dilihat kira-kira aplikasi apa aja yang Iya, betul. Mungkin itu pesan yang paling ini untuk orang tua. Saya sebagai orang tua nih menekankan kembali kepada sobat Adiaksa di rumah untuk lebih hati-hati lagi melihat anaknya, terutama penggunaan gadgetnya. Iya, betul sekali sobat Adiaksa. Aduh, terima kasih nih Bang Yadi telah Satu lagi. Apa tuh? Sama Teh Evi. Oh, belum. Buat rekan-rekan sobat Adiaksa yang terakhir ya. Kalau menerima data apapun itu, jangan langsung di-share. Oh gitu. Ya. Apapun ya Bang. Apapun itu, nggak harus bermuatan judi. Dicek Identitas dulu. orang Apapun gitu ya Bang itu. ya. Ditabayun dulu kalau di Islam itu dicek dulu, Tabayun. cross-check. Iya, cek benar, dan benar. cross-check. Ya kalau sudah benar kepastiannya silahkan di-share. Banyak untungnya, tapi kalau nggak banyak faedahnya nanti takutnya ke Jadi kalau ada informasi-informasi yang sifatnya belum terklarifikasi, hoax, gitu ya. Dulu ya. Itu bisa Udah kena jangan pidana bisa. juga. Tia. Oke. Terima Siap, kasih, siap. tutup. Terima Makasih banyak Bang. Wah, luar biasa nih. Kita sudah berbincang-bincang dari tadi dengan narasumber yang luar biasa, sangat menginspirasi kita semua juga ya. Komedian juga, Pak, makanya enak ya. Perlu dikoreksi. Ya sebetulnya Apa? jadi Di luar kami ini. Oh, Lapangan. Oh, iya. Penuntutan itu seksi lapangan. Oh iya betul ya. Perlu ditegaskan itu ya. Jadi luar biasa nih, tadi ilmunya juga kita sudah dapatkan dari Bang Yadi. Jadi kalau misalnya main judi, mau konvensional, mau online, itu ancaman hukumannya bisa sampai 10 miliar ditambah denda 10 tahun ditambah denda 10 miliar. Sok, udah mah judi online eleh, terus pinjol, ditagih-tagih, masuk penjara. Kasihan keluarga. Jadi mending gak usah lah judi-judi online. Makasih Bang atas waktu dan tempatnya, Kang Bobi, atur nuhun. telah menyampaikan banyak
informasi, edukasi kepada sobat-sobat Adiaksa yang nonton. Dan terima kasih juga kepada seluruh yang terlibat, dan kita juga berharap obrolan kita, bincang-bincang kita itu bisa bermanfaat ya, terutama bisa itu bisa bermanfaat. bermanfaat. Diambil sisi positifnya. Dan yang tadi ada gimmick-gimmicknya, ada intermezzonya, ya dibuang saja. Ya kalau diambil juga gak apa-apa gitu ya. Jadi jangan lupa follow Instagram kita di Kejaksaan Kejari_Kota_ Bandung, dan jangan lupa juga like, subscribe ya. Like, subscribe YouTube ini, sebarkan kepada keluarga, kepada rekan, kepada kolega, kepada semuanya lah terkait dengan pembahasan mengenai judi online. Mungkin nanti kita akan bincang-bincang lagi dengan narasumber selanjutnya yang inspiratif lagi, sama seperti Bang Yadi gitu ya. Sobat Adiaksa nih, kira-kira mau kita ngebahas materi apa? Silahkan komen ya, silahkan komen kira-kira materi apa yang mau kita bahas. Karena podcast ini merupakan sarana diskusi, tempat berbagi kisah inspiratif, serta berbagi informasi seputar hukum. Jadi bebaslah teman-teman Sobat Adiaksa, kalau ada yang mau nanya terkait tentang hukum, ada permasalahan, silahkan nanti kita bahas bersama-sama. Baik. Kalau begitu Kang Bobi? Ya betul. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Bobby. Saya Tevi. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.